Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan kompleks bentuk eksponen. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan kompleks kartesius ya. Nah, bentuknya yaitu Z sama dengan A plus BJ. Nah, sekarang kalau yang bentuk polar itu adalah Z sama dengan R kali cos theta plus J sin theta ya, atau R cis dan sebagainya. Kemudian sekarang yang bentuk eksponen itu dinyatakan sebagai seperti ini. R dan ini cos theta plus J sin theta itu disimbolkan dengan E pangkat J theta. Jadi R kali E pangkat J theta kalau diuraikan itu akan menjadi seperti ini, polar, dimana E pangkat J theta itu sama dengan cos theta ditambah J sin theta. Ini kita sebut sebagai formula Euler ya, atau bentuk Euler. Nah, untuk asal mulanya kenapa tiba-tiba E pangkat J theta itu sama dengan cos theta ditambah J sin theta, atau dengan kata lain ini ya, kita ubah menjadi ini. Nah, untuk asal mula dari kenapa kok cos theta ditambah J sin theta sama dengan E pangkat J theta, itu asal mulanya berangkat dari deret Maclaurin. Ini coba saya jelaskan dulu asal mulanya ya. Asal mula bentuk eksponen ini, atau lebih khususnya yang ini ya, yang bentuk Euler. Jadi di deret Maclaurin itu kita mengekspansi suatu fungsi, boleh fx, boleh apa aja, f theta dan sebagainya, menggunakan deret Maclaurin. Deret Maclaurin itu bentuknya adalah fx sama dengan f0 ya, jadi disubstitusi x-nya dengan 0, kemudian ditambah x per 1 faktorial dikali turunan pertama dari fx dan disubstitusi nilai x nya sama dengan 0, kemudian x kuadrat per 2 faktorial kali turunan kedua x nya sama dengan 0, x pangkat 3 per 3 faktorial turunan ketiga x nya sama dengan 0 dan seterusnya. Nah, jadi suatu fungsi diekspansi menggunakan deret Maclaurin. Contohnya, kita akan menentukan ekspansi deret Maclaurin. Oke, contoh yang pertama, misalkan kita ingin menentukan ekspansi deret Maclaurin dari fx sama dengan E pangkat x ya. Maka penyelesaiannya yaitu langkah pertama, kita tentukan dulu turunan dari fungsinya ini. Ini kalau kita substitusi f0 nya maka E pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian turunan pertamanya ini tetap ya, turunan pertama substitusi nilai 0 nya sama dengan E pangkat 0 1 juga. Kemudian turunan kedua juga E pangkat x, kita peroleh turunan keduanya saat x nya sama dengan 0. Oke, 1 juga ya. Turunan ketiga E pangkat x, maka saat x nya sama dengan 0 ini juga 1. Nah, dari sini coba kita substitusikan ke bentuk ekspansi fungsinya, yaitu fx sama dengan f0 ditambah x per 1 faktorial, kemudian dikali turunan pertama dan seterusnya ini. Kemudian kita substitusi nilainya ya, fx nya adalah E pangkat x, itu hasil ekspansinya yaitu 1 ditambah x 1 faktorial, f aksen 0 nya 1 ya, 1 juga, kemudian x kuadrat per 2 faktorial kali 1, x pangkat 3 per 3 faktorial kali 1 dan seterusnya.
Jadi dari sini bisa kita sederhanakan E pangkat X itu sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3 per 6 ya. Kemudian dan seterusnya. Nah, kita dapatkan E pangkat X nya. Sekarang kita coba substitusikan untuk nilai X nya itu sama dengan J theta. Sehingga dari sini kita akan tentukan E pangkat J theta. Nah, berarti tinggal kita ganti aja X nya dengan J theta ya. 1 ditambah J theta ditambah J theta kuadrat per 2 ditambah J theta pangkat 3 per 6 dan seterusnya. Sekarang tinggal kita sederhanakan. Ini berarti min theta kuadrat ya. Kemudian min theta J ini ya, pangkat 3 tetanya per dan seterusnya. Nah, dari sini bisa kita kumpulkan yang bagian real 1 min theta kuadrat per 2. Kemudian ditambah, nah kita tidak tahu kelanjutannya. Boleh kita lanjutkan nggak apa-apa. Jadi di sini ada J theta pangkat, di sini aja ya. J theta pangkat 4 per 4 faktorial ditambah J theta pangkat 5 per 5 faktorial J theta pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Kemudian yang ini bisa kita ganti hasilnya. Nah, ini hasilnya menjadi J pangkat 4 berapa, J kuadrat tambah kali J kuadrat ya, berarti positif, per 4 faktorial berarti 24 ya. Kemudian ditambah, nah ini theta pangkat 5J per 5 faktorial 120, kemudian dikurangi theta pangkat 6 per 6 faktorial ya 720 dan seterusnya. Nah, dari sini kita kumpulkan yang bagian real 1 min theta kuadrat per 2 ditambah theta pangkat 4 per 24, kemudian kurangi theta pangkat 6 per 720 ditambah dan seterusnya ya. Kemudian nah sekarang yang bagian imajiner kita lihat di sini ada J theta, berarti theta. Kemudian ini theta pangkat 3 ya, min theta pangkat 3 per 6. Kemudian ini ada plus theta pangkat 5 per 120 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan ini membentuk pola ya. Ini berarti theta pangkat genap yang ini. Kemudian untuk tandanya plus minus dan seterusnya. Begitupun dengan yang ini ya, plus minus dan seterusnya. Dan ini pangkatnya ganjil. Oke, ini kita keep dulu. Jadi E pangkat J theta kita keep dulu. Sekarang yang nomor 2, coba kita tentukan ekspansi dari sin theta. Di langkah yang pertama sama ya, kita tentukan dulu untuk tetanya ini, berarti sin theta. Kemudian kita substitusi tetanya sama dengan 0, berarti sin 0 sama dengan 0 ya. Kemudian F aksen theta atau dengan pertamanya berarti cos theta ya, 0 sama dengan 1. Kemudian di sini turunan keduanya berarti min oleh 0 sama dengan 0 gini ya, dan 3 dengan min cos theta sehingga kita peroleh 0 tuh. Nah, dari sini saya coba langsung kita tentukan ekspansinya terhadap derivatif klorin ya. F theta sama dengan F0 ditambah theta per 1 faktorial, kemudian turunan pertamanya theta kuadrat 2 faktorial, turunan keduanya theta pangkat 3 faktorial, turunan
ketiganya, dan seterusnya. Jadi ini menyesuaikan ya, kalau ini fx berarti ini ya x. Jadi kalau theta berarti ya ini theta, dan seterusnya. Tinggal kita substitusi, theta-nya adalah sin theta di sini. Maka untuk f0 nya 0, kemudian theta per 1 faktorial kali 1 ya, kemudian theta kuadrat per 2 faktorial kali 0 ya, kemudian theta pangkat 3 per 3 faktorial kali min 1, dan seterusnya. Jadi sin theta itu hasil ekspansinya adalah theta kemudian min theta pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Oke, itu untuk sin. Sekarang coba kita beralih ke yang cos. Berarti saya misalkan di sini J theta sama dengan cos theta. Nah, untuk menentukan ekspansinya, langkah-langkahnya sama ya. J theta sama dengan cos theta, hingga untuk nilai J0 sama dengan cos 0 sama dengan 1. Maaf, ini 0 ya. Kemudian di aksen theta sama dengan min sin theta, sama kita punya di aksen 0 sama dengan min sin 0 sama dengan kemudian turunan keduanya min cos theta. Nanti hasilnya adalah min cos 0 itu min 1. Kemudian turunan ketiganya sama dengan sin ya, maka turunan ketiganya ini sama dengan sin 0, hasilnya 0. Oke, sudah. Sekarang kita masukkan ke ekspansi. Jadi G theta sama dengan G 0 ditambah theta per 1 faktorial kali J aksen 0 ditambah theta kuadrat per 2 faktorial kali J turunan keduanya ya, theta pangkat 3 kali turunan ketiganya, dan seterusnya. Maka bisa kita peroleh G theta nya di sini kan cos, maka G minus 1 kemudian theta per 1 faktorial kali 0, kemudian theta kuadrat per 2 faktorial kali min 1, kemudian theta pangkat 3 per 3 faktorial kali 0. Kita peroleh 1 ya, kemudian min theta kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Nah, sudah kita dapatkan cos theta nya ini ya, cos theta nya ini. Kemudian sin theta nya adalah ini. Oke. Nah, kemudian EJ theta nya adalah ini. Ya. Nah, berarti di sini bisa kita lihat bahwa E J theta, E pangkat J theta, yang ini tadi ada cos ya, yang ini adalah sin. Nah, itulah kenapa tadi E pangkat J theta sama dengan cos theta ditambah J sin theta. Asal mulanya dari sini ya.
Nah, sekarang kita kan sudah mendapatkan bilangan kompleks bentuk eksponen. Z sama dengan R E pangkat J theta. Sekarang kita coba untuk mengubah bentuk bilangan kompleks. Misalkan saya punya Z sama dengan, saya ambil yang gampang saja, 1 ditambah J, maka ya, itu bagian real kuadrat ditambah bagian imajiner kuadrat, kita peroleh akar 2. Kemudian tetanya di sini adalah arkes tangen B per A ya. Arkes tan 1 ini posisinya ada di kuadran 1 ya, 1,1, sehingga arkes tan 1 sama dengan 45 derajat. Nah, khusus untuk yang bentuk eksponen, maka tetanya kita tulis dalam bentuk radian ya. Jadi ini berarti pi per 4. Jadi Z itu sama dengan akar 2 R-nya ya, E pangkat J theta. Tetanya adalah pi per 4. Oke, jadi seperti ini. Mudah ya. 2. Misalkan saya punya Z sama dengan min 1 min J. Ini letaknya ada di kuadran 3 ya, sehingga untuk penyelesaiannya R-nya saya rasa sama ya, akar 2 ya. Oke, nanti bisa dicek. Kemudian tetanya sama dengan arkes tangen min 1 per min 1 ya, arkes tangen 1, tapi posisinya di kuadran 3, maka kita punya minus 135 derajat ya. Atau bisa kita ubah dalam bentuk radian, minus 135 derajat per 180 derajat pi. Oke, ini kita ubah dulu, maka hasilnya menjadi min 3 per 4 pi ya. Z nya akar 2 ya, R kali E pangkat J theta. Tetanya adalah min 3 per 4 pi. Nah, seperti ini. Mudah ya. Sekarang coba kita beralih ke contohnya. Misalkan saya punya Z sama dengan 4 di E pangkat J pi per 3. Penyelesaiannya yaitu kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk polar, sehingga Z sama dengan 4 E pangkat J pi per 3 itu sama dengan 4 kali cos pi per 3 ditambah J sin pi per 3. Nah, seperti ini, sehingga kita peroleh cos pi per 3 berapa? Setengah ya, ditambah J sin pi per 3, berarti akar oleh 2 ditambah 2 akar 3. Mudah ya. Nah, coba nomor 2. Saya punya Z sama dengan pan E pangkat J pi per 2. Maka kita punya penyelesaiannya yaitu dengan 8 kali E pangkat J pi per 2 sama dengan 8 kali cos pi per 2 ditambah J sin pi per 2. Ini sama dengan 8 kali cos pi per 2 berapa? 0 ya. Kemudian J sin pi per 2 berarti 1 ya. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 8J. Oke, mudah sekali. Jadi itu cara untuk mengubah bilangan kompleks dari bentuk kartesius ke bentuk eksponen dan juga sebaliknya. Oke,
Jadi kalau dari eksponen ke kartesius kita perlu bawa dulu ke bentuk polar ya. Oke, sesuai dengan formula Euler tadi. Oke, jadi itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.